sangat mungkin kalau memang Kang Deddy sangat pantas lah ya, kalau memang Kang Deddy itu disebut titisannya Siliwangi. Karena apa? Siliwangi jelas dia sepanjang hidupnya mendharma baktikan dirinya untuk kejayaan Sunda kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Historia Mistika atau Sobat Mistika. Ketemu lagi bersama saya Muhammad Agus Salim sebagai host di acara program Historia Mistika dalam channel Kang Cakra Widiantara. Sehat Kang Cakra? Alhamdulillah. Kemarin kita sudah bercerita tentang legenda yang populer di Banten gitu, Haji Deng. Terima kasih kepada para subscriber yang sudah menonton, dan ini juga banyak mendapatkan apresiasi dari penonton Kang Cakra nih gitu. Namun belakangan di episode kali ini kita akan sedikit membahas tentang satu sosok yang sekarang sedang hype nih, sedang viral selalu viral di Indonesia, yang memang juga memiliki kaitannya terkait dengan legenda dan lain-lain, yaitu Kang Deddy Mulyadi nih, Kang. Ya, izin Kang Deddy Mulyadi, ini kemarin juga sempat dibahas di beberapa channel, termasuk kemarin itu saya melihat channelnya Guru Gembul dengan Helmi Yahya. Di sana juga ada yang menggelitik berkaitan dengan Historia Mistika, katanya apakah Kang Deddy Mulyadi merupakan titisan Prabu Siliwangi gitu. Nah, kalau di Sunda sendiri kan biasanya terkenal dengan ada pendamping leluhur, hodam leluhur gitu. Titisan leluhur gitu. Di Nusantara mungkin ya, Kang? Nusantara ya, tidak hanya di Sunda. Nah, berkaitan dengan itu juga banyak para pakar spiritual nih yang mendeklarasikan mereka spiritual yang memberikan pernyataan bahwa Kang Deddy ya didampingi oleh para leluhur begitu. Nah, berkaitan dengan itu, menurut pandangan Kang Cakra nih, berkaitan dengan khodam pendamping, kemudian titisan leluhur, sampai dengan tadi dinyatakan dalam sebuah podcast, apakah Kang Deddy Mulyadi titisan Prabu Siliwangi. Nah, berkaitan dengan Histori Mistika ini, sebuah titisan leluhur ini sebetulnya seperti apa sih, Kang? Ya. Kita berarti yang pertama dibahas titisan dulu ya. Boleh, karena titisan. Ini ada dua hal kan, ada titisan sama pendamping. Tentunya ini dua hal yang dalam konteks yang berbeda ya. Oh, berbeda. Beda kalau di dunia spiritual. Ya. Kalau titisan itu adanya unsur lain dalam dirinya gitu. Nah, kalau titisan kita harus lari ke filosofi Sunda di sini. Yang di Sunda itu memang diyakini ada hal seperti itu ya. Jadi memang ada titisan, itu ada dua, ada yang netes terus nitis. Netes terus nitis. Nah, kalau netes terus nitis ini, misalkan kita bicara pendampingnya Prabu Siliwangi nih ya, maka dia secara runutan silsilahnya akan ketemu dengan yang nitisnya itu. Berarti kaitan ada darah. Keturunannya. Ada keturunan. Tapi tidak semua yang netes itu akan nitis gitu. Jadi bisa jadi hanya turunan saja, tapi memang tidak ketitisan gitu. Nah, ada lagi di luar dari netes ini, ada yang memang yang langsung nitis. Itu. Tapi ini ada syaratnya kalau di Sunda ya. Untuk nitis itu ada syaratnya, tidak hanya kepada semua orang gitu, kepada orang-orang tertentu. Contohnya yang paling dekat kita lihat memang Kang Deddy ini gitu, memiliki kelebihan yang tampak sekali jelas ya, berbeda dengan orang lain dari pola pikir, sudut pandang, kemampuan dia dalam komunikasi, merangkul masyarakat, itu emang hal-hal yang tidak biasa. Dan Kang Deddy ini kan kalau secara silsilah kita belum tahu beliau ini keturunan siapa. Yang pasti orang Sunda ya Kang Deddy. Makanya sangat mungkin dia itu ketitisan. Gitu. Ada kemungkinan, sangat mungkin. Sangat mungkin ada titisan gitu, titisan yang masuk ke dirinya. Nah, titisan itu titisan Prabu Siliwangi maksudnya, bukan? Kita belum bisa menyimpulkan itu ya. Tapi dari karena gini, kalau titisan tuh ya, ini ada hal yang yang sifatnya amat sakral di sini. Pertama tujuannya dulu. Jadi si sukma nyebutnya kalau di Sunda, sukma yang nitis ke seseorang itu memiliki tujuan. Jadi sukma, contohnya Prabu Siliwangi, dia punya zaman masanya, dia ada sesuatu hal, tugas besar yang belum terlaksana contohnya. Maka dia akan nitis kepada orang lain, siapapun
yang akan menjalankan itu. Karena tujuan nitis itu ada setidaknya ada 4 kalau menurut Sunda ya. Pertama nuluykeun atau ngabuktikeun gawe gede tapi baheula henteu laksana. Jadi melanjutkan atau membuktikan pekerjaan besar, tugas besar yang pada waktu dulu zaman dia hidup itu belum terlaksana. Kedua nyacapkeun kapanasaran anu pohara. Jadi mewujudkan rasa penasaran yang sangat luar biasa, tapi zaman dulu tidak terlaksana. Gitu. Ketiganya ngabuktikeun janji anu diucapkeun keur baheula. Jadi dulu mungkin ketika dia jadi raja, ada janji yang diucapkan kepada masyarakatnya atau kepada rakyatnya yang tidak terwujud. Keempat, mudu nandingan sukma gagah anu sakti nulos di jagat pancaka. Ada lawan dia yang tidak bisa dia kalahkan ketika dia masih hidup. Itu tujuan dari nitis. Kalau saya nukil dari pantun gede ya. Itu ada tujuannya nitis gitu. Seperti itu. Nah, proses nitis ini kan kalau kita berbicara yang lumrah di masyarakat, orang yang memiliki pendamping itu biasanya dikaitkan dengan eksistensi satu makhluk. Nah, ini tuh bentuknya kalau di Sunda itu sebuah energika, sebuah harapan yang kemudian menjadi darah daging yang diteruskan oleh anak cucunya begitu, atau seperti apa, Kang? Kalau nitis itu biasanya dari lahir. Dari lahir ya. Beda lagi ada di Sunda itu kan dikenal ada nitis, ada angga semah. Kalau nitis ada angga semah. Angga semah namanya. Angga semah namanya. Kalau nitis itu dia memang terbawa dari lahir. Makanya saya lebih cenderung Kang Deddy itu lebih cenderung ke nitis. Gitu. Karena apa? Pasti karakter dia kalau kita pelajarin ya dari kecil ada karakter yang memang yang terbangun gitu. Itu nitis ya. Jadi nitis itu dia menjadi manusia baru, tapi sukma itu apa ya? Sukmanya itu berasal dari kalau di Sunda dari jati mandala gitu. Yang jadi manusia itu kalau di Sunda dia mempertanggungjawabkan dirinya, kalau terus dia diterima di satu jagat. Nah, di jagat itu kemudian dia ada kegiliran gitu, untuk turun. Gitu. Nah, itu disebutnya nitis gitu. Jadi caranya nitis seperti itu gitu. Jadi nitis itu jadi manusia baru. Bukan kalau yang sekarang populer itu bukan bereinkarnasi bukan? Kalau dalam pandangan itu mungkin seperti reinkarnasi ya. Seperti reinkarnasi kalau lihat dari penalaran ini. Ini saya baca ini soal pengertian. Ini bukan kata saya. Jadi saya baca di salah satu pantun itu menceritakan tentang bagaimana proses nitis, apa tujuannya dan seperti apa nitis itu gitu. Itu diceritakan memang. Jadi nitis ini soal sukma kalau di Sunda. Sukma itu apa ya? Bukan ruh sih, sukma ya. Sukma yang memang ingin menyelesaikan hal-hal yang dahulu tidak mereka selesaikan. Itu biasanya seperti itu. Makanya sangat mungkin kalau memang Kang Deddy sangat pantas lah ya. Kalau memang Kang Deddy itu disebut titisannya Siliwangi. Karena apa? Siliwangi jelas dia sepanjang hidupnya mendharma baktikan dirinya untuk kejayaan Sunda kan gitu. Nah, begitupun kan apa yang sedang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Jadi sangat mungkin nitis gitu. Itu dalam perspektif spiritual Sunda gitu. Ya, sangat mungkin merupakan titisan dari Prabu Siliwangi. Sangat mungkin. Nitis dari Prabu Siliwangi. Ya, banyak juga para pakar spiritual melihat bahwa nggak nanya dari Siliwangi mana. Nah, Kang Deddy diapit oleh Prabu Siliwangi, Kang Deddy diapit oleh Macan Putih gitu, dan lain-lain. Nah, itu tuh sebuah ungkapan yang merupakan semiotik bahwa pola kepemimpinan yang kita tahu bersama bahwa beliau kan tegas gitu kan, berani, menjaga alam, berani, termasuk ataupun mungkin karena pakaiannya yang khas gitu kan. Yang menggunakan pakaian putih-putih begitu serba gitu. Menurut Kang Sakar seperti apa? Selama ini kan beliau selalu mengangkat tentang citra Sunda ya. Dia berusaha mengangkat citra Sunda di hadapan masyarakat Indonesia gitu. Bagaimana adiluhungnya, kebijaksanaan leluhur Sunda dia sampaikan, pola pikirnya dia sampaikan gitu. Jadi terus dia seringkali juga mungkin tentang kejayaan Siliwangi kan. Karena kita memang sadar bahwa Sunda itu terkenal jayanya itu oleh masyarakat luas itu dengan nama Prabu Siliwangi kan gitu. Ya kita memang harus bertanya Siliwangi yang mana gitu kan. Yang pasti memang yang besar kepenasarannya untuk mewujudkan Sunda menjadi jaya itu Siliwangi terakhir. Siliwangi terakhir. Yang sering kita ceritakan selama ini ya, yang mengeluarkan Uga Waktu Siliwangi,
dia jelas-jelas memiliki keinginan yang besar untuk kejayaan Sunda, tapi tidak mampu dilaksanakan karena keburu Pajajaran emang runtuh gitu. Jadi saya pikir kalau kita lihat di sini bahwa tujuan Nitis itu untuk melanjutkan, membuktikan gawe besar, pekerjaan besar, tugas besar, maka tentu kita bisa definisikan, bisa sedikit menarik kesimpulan bahwa Siliwangi yang mana sih yang dianggap menitis ini? Pasti Siliwangi terakhir yang disebut Raga Mulia Surya Kancana. Jadi ada kemungkinan besar sangat bahwa kemungkinan itu Kang Deddy merupakan titisan dari Prabu Siliwangi terakhir, Raga Mulia Surya Kencana. Nah, berkaitan dengan kategori yang orang itu pantas dijadikan titisan, kalau itu memang keinginan leluhur kemudian diwujudkan oleh anak incunya begitu, anak cucunya, apakah di dalam keinginan itu bukan keinginan pribadi begitu? Kalau nitis itu satu bukan keinginan dia. Kedua, dia pun tidak sadar harusnya. Tidak sadar, tidak tahu dengan jelas siapa sih yang ke dalam diri saya ini misalnya gitu. Tapi dia menyadari ada sesuatu yang memang berbeda gitu. Tapi orangnya sendiri itu tidak akan tahu gitu. Karena gini, saya agak khawatir ya sebenarnya kalau bicara tentang titisan. Jadi proses nitis itu kan contohnya seperti bertemunya sperma dengan milik perempuan dengan laki-laki. Berarti di awal dari hal seperti itu. Bagaimana proses nitis? Nitis ada prosesnya nggak begitu saja. Tok dia umur 20 atau berapa terus nitis, tidak. Kalau nitis itu dari sejak dalam rahim nitisnya. Begitu sampai dia emang keluar dari rahim menjadi bayi sampai dewasa, itu titisan. Ya, celakanya memang kalau titisan ini biasanya tidak boleh kenal dengan sosok yang dikenal masa lalu dengan titisan yang lain. Ngerti nggak maksud saya? Gini maksudnya, misalkan Agus nih titisannya Prabu Siliwangi Surya Kancana, terus saya titisannya putranya Prabu Siliwangi, berarti kan saya di alam dulu kenal. Ya, ketika ketemu di alam yang sama dengan titisan sama, maka harus ada yang mengalahkan biasanya. Mengalahkan itu apa? Itu ada yang keluar langsung, yang nitis ke dia itu akan keluar dari dirinya, ada yang meninggal. Itu kekurangan ya. Itu emang hukumnya nitis di Sunda kalau saya baca di pantun. Gitu. Jadi nggak boleh ada yang kenal gitu loh dengan sukma yang dulu. Si sukma A-nya ini yang masuk ke si A ini nggak boleh kenal dengan sukma yang zaman dulu bersamaan. Kalau dikenal, maka mau nggak mau biasanya gitu orang itu meninggal atau ditinggalkan oleh sukma yang masuk ke dia. Berarti tadi ya konteks nitis ini berarti mewujudkan cita-cita leluhur yang memang dulu yang belum tercapai. Tujuan-tujuan besar ya, bukan hal kecil. Bukan misalkan bogoh ke si A gitu, bukan, tapi yang tujuan-tujuan besar. Gawe gede disebutnya. Jadi gawe gede yang belum terlaksana. Tugas-tugas besar yang terlaksana. Terus itu ada lawan yang memang tidak dikalahkan, yang ingin dikalahkan pada masanya. Tentunya baik dengan buruk. Ada pihak yang buruk nih, sukma yang buruk gitu. Ini harus dia kalahkan gitu. Maka dia akan turun bersama dengan sukma itu. Ada tugas yang memang belum selesai di masa lampau begitu. Nah, kalau berkaitan dengan sifat dan karakter itu juga menitis dari sang raja terdahulu atau leluhur terdahulu nggak? Ya, karakternya tidak akan beda jauh. Tidak ada beda jauh. Yang berbeda itu hanya masanya. Masanya. Apa wajahnya sama? Tidak bisa menjamin sama. Karena yang turun ini sukma, bukan fisik, bukan wujud gitu. Beda kan sukma sama fisik tuh. Jadi bisa jadi misalkan Prabu Siliwangi badannya kekar terus tidak terlalu tinggi, masuk ke orang yang lebih tinggi. Itu bisa jadi itu. Karena kalau yang nitis itu bukan fisiknya tapi sukmanya. Gitu. Berarti terkait dengan karakter keberanian begitu kan? Ya, itu karakter itu akan tumbuh. Tentunya ini dia akan terlatih dalam hidupnya kan. Tidak mungkin kepintaran. Kalau dia tidak belajar, tidak banyak baca, tidak banyak interaksi, tidak banyak pengalaman, memiliki kepintaran, tetap dia akan menempuh itu. Tapi kelebihannya, orang yang ketitisan ini secara intuitif dalam teori psikologi, dia tinggi. Gitu. Dia mudah memecahkan masalah, gampang menafsir, itu tanda-tanda intuisi. Makanya secara ilmiah, apakah Deddy Mulyadi KDM ini
memiliki pendamping. Ada pendampingnya, itu ada intuisi dia, kemampuan pola pikir dia gitu. Itu makanya Kang Deddy kan berbeda out of the box lah dari kepemimpinan. Dia bisa memecahkan masalah dengan cara dia sendiri yang mungkin pernah kepikir tapi tidak bisa dilakukan sama orang lain. Itulah kemampuan intuitif dia. Gitu. Ya. Orang yang memiliki titisan gitu seperti yang tadi dijelaskan, itu akan terlihat muncul apakah sejak kanak-kanak atau memang setelah beliau memiliki jabatan dan lain-lain gitu? Dia akan berbeda dari kecil. Oh, sejak kecil memang sudah akan berbeda dari kecil, berbeda dari anak-anak yang lain biasanya kehidupannya dari kecil. Karena kan tadi bahwa titisan itu dimulainya memang dari hasil persenggamaan gitu. Itu mulai nitis tuh gitu. Ya. Dan berakhirnya nitis ya ketika orang itu meninggal gitu. Atau ketemu sukma yang pernah kenal zaman di eranya gitu. Maka mau nggak mau sukma yang dikenal itu, yang siapa yang lebih muda biasanya kalah. Gitu. Makanya suka ada orang ketemu dengan tokoh A gitu, kemudian orang itu meninggal nggak lama gitu. Itu salah satunya yang bentuk dari nitis ini. Jadi yang nitis ke orang ini banyak, bukan hanya satu orang, banyak. Nah itu kan tadi proses nitis. Sekarang ada pandangan lain terkait memiliki hodam pendamping. Nah, berkaitan dengan hodam pendamping ini, pengetahuan Kang Cakra seperti apa? Ya, nitis ini juga kan, nitis ini tidak hanya satu jenis saja ya, nitis ya. Nitis. Ada tadi saya bilang angga semah ya. Oh, ada angga semah. Ada keangga semahan, kata Sunda kata. Angga semah ini juga mungkin dimiliki oleh para pemimpin ya, atau orang tokoh-tokoh tertentu. Angga semah ini kasemahan gitu. Angga itu kan wujud kan. Semah itu bukan dari dirinya gitu. Nah, cuma bedanya nitis sama angga semah. Kalau nitis itu permanen, ya. Kalau nitis permanen, angga semah tidak permanen. 3 bulan, 2 bulan, 1 bulan itu angga semah. Nah, angga semah ini pun yang datang untuk angga semah kepada seseorang itu biasanya bukan orang biasa, gitu. Makanya, misalkan ya, Kang Deddy tahu pengetahuan Raja A. Terus tahu dari mana pengetahuan itu? Memang mulai intuisi dia, tapi itulah keangga semahan. Dia akan berganti-ganti siapa yang mendampinginya, siapa yang sukma yang masuk ke dirinya, itu angga semah. Gitu. Nah ini apakah Kang Deddy ini nitis atau angga semah? Ini yang harus dianalisis gitu. Kalau ciri-ciri yang keangga semahan, apakah ada perbedaan dengan orang-orang yang punya titisan gitu? Beda. Kalau angga semah itu kadang-kadang pinter gitu loh, nggak pinter terus gitu. Jadi pengetahuan dia itu memang terbatas dari masukan-masukan sukma yang memang masuk ke dirinya. Gitu. Misalkan tahun ini, bulan ini masuknya siapa? Raja Linggabuana, maka pengetahuan dia tentang era Linggabuana, kepemimpinannya, karakternya akan masuk ke situ. 3 bulan kemudian dia hilang, setahun hilang, nanti datang lagi yang lain. Seperti itu angga semah, kesemahan lah gitu. Tidak konsisten, permanen dengan satu sosok itu. Tidak, tapi ilmu yang ketinggalan di dia, ya pengetahuan yang dia terima itu akan permanen. Gitu. Ini lebih berwarna lagi kalau orang kena angga semah. Kan kalau titisan ya berarti harus memiliki riwayat titisan atau keturunan. Enggak, kalau titisan itu netes namanya. Ada netes nitis, ada nitis aja. Jadi kalau yang netes nitis memang keturunannya, terus dia juga ketitisan. Nah, kalau Kang Deddy, maaf, saya lihat beliau itu ketitisan. Titisan tidak netes. Kayaknya nggak netes, cuma titisan. Gitu. Tapi ya ini juga lebih baik seperti itu karena jelas itu manusia-manusia pilihan. Tidak semua orang bisa ketitisan. Tidak semua. Nah, kalau yang keangga semahan ini apa faktor yang bisa orang sehingga keangga semahan? Apakah itu melalui ritual atau seperti apa, Kang? Ya, satu memang orang-orang angga semah itu dia tidak pernah berbohong kepada orang lain, yang kepada orang lain diri sendiri pun tidak berbohong. Salah satunya. Kalau di Sunda ada disebut rancage, dia rancage. Jujur lah begitu. Jujur, hatinya enggak pernah benci orang. Ketika dihujat dia tidak akan balik menghujat, tidak punya rasa dendam, tidak punya rasa sakit hati, gitu. Tidak ada ingin membalas. Itu salah satu syarat untuk keangga semahan. Gitu. Nah, kalau tadi nitis itu kan ada keinginan leluhur yang memang dulu belum terwujud diwujudkan. Nah, kalau tujuan si angga semah ini apa dia? Beda, dia memberikan pengetahuan saja. Oh, hanya memberikan pengetahuan saja kepada orang-orang yang dia pilih. Makanya dia tidak permanen dalam tubuh seseorang, dia akan berganti-ganti biasanya mendampinginya. Nah, rata-rata emang ini dari netes ya.
Rata-rata di taraf keturunan gitu. Jarang yang di luar dari keturunan. Kan kalau di Sunda itu kan terkenal dengan satu sosok yang tadi, baik itu apa ya disebut nitis atau keanggaseman atau pendamping dan lain-lain sering dikaitkan dengan macan begitu tuh. Nah ini sosok ini kerap kali memang dikaitkan dengan orang-orang yang memiliki sifat berani dan lain-lain. Menurut pandangan Kang Cakra, sosok harimau kerap kali dikaitkan sebagai pendamping si manusianya atau Prabu Siliwangi, seperti apa sih maksudnya? Ataukah memang ini semiotik? Maung itu kan ada yang bilang manusia unggul. Saya lebih cenderung lebih percaya itu semiotik ya. Itu simbolik sifatnya. Simbolik. Jadi kan harimau putih, pemberani tapi putih kan gitu kan tujuannya baik. Gitu. Itu sifat-sifat simbolik yang coba yang coba ditunjukkan kepada seorang. Itu dilihat dari karakternya kan, kebiasaan dia sehari gitu. Itu dilihatnya cara kepemimpinan dia. Karena memang di Sunda itu emang dikenal, kalau di Sunda pemimpin itu lebih dikenal dengan pemimpin yang berani itu disimbolkan dengan harimau ya. Gitu. Makanya ada harimau putih. Padahal kan dalam kita tahu pengetahuan kita harimau itu nggak ada di sini, adanya di India kan gitu, tidak ada di Indonesia gitu. Tapi itu simbolik di Sunda. Saking agungnya pemimpin berani, tapi dia berjiwa putih gitu. Lambang simbolik putihnya itu yang mereka ambil dua simbol berarti, simbol harimaunya, simbol putihnya. Jadi itu jelas-jelas simbolik. Kalau secara wujud entah bagaimana saya juga tidak kurang setuju lah kalau secara wujud. Tapi kalau simbol oke. Karena emang Siliwangi juga banyak yang menyimbolkan harimau kan. Iya, betul. Sampai Kodam 3 Siliwangi kepala harimau kan. Karena emang itu sifat-sifat simbolik. Berarti sering yang diungkapkan bahwa punya pendamping harimau putih itu merupakan simbolik. Simboliknya. Adapun soal pendamping nih ya, kalau soal pendamping, di Islam itu diajarkan bahwa setiap manusia ada pendamping. Setiap manusia ada pendamping. Disebutnya apa? Korin. Korin. Rasulullah juga dalam beberapa hadis menyebutkan itu, korin yang memang mendampingi manusia sejak akhir kan. Jin korin. Nah, tapi dalam pengetahuan umum di Nusantara, tidak hanya di Sunda, di kepercayaan Jawa, di kepercayaan Sunda, di kepercayaan luar dari Sunda, itu ada keyakinan tentang sedulur papat kelima pancar. Pernah dengar nggak? Ya. Sedulur papat kelima pancar. Jadi saudara kita 4 yang memang di luar dari satu pancar diri kita sendiri. Nah ini hal ini bisa dilogikakan gitu loh. Kalau hal ini. Jadi bahwa dalam keyakinan leluhur kita di Nusantara, orang yang lahir ke dunia itu memang secara fisik ada 5, gitu kan. Tidak hanya bayi. Empatnya itu saudara kita. Apa sih itu kan? Pertama kan kita runut kalau melahirkan nih, orang melahirkan, kita lahir ke dunia. Yang pertama itu kan pecahnya air ketuban dulu kan. Itu disebutnya kakang atau teteh ketuban, teteh kawah. Gitu. Kalau di Sunda disebutnya kakang kawah. Kedua ludira, darah. Ketiga kan baru kita bayi. Keempat itu ari-ari, tali ari-ari. Kelima bali. Nah 4 ini bisa dipahami sebagai pendamping dalam keyakinan Nusantara umum. Jadi tiap manusia itu damping 4. Memang lahir ke dunia kita dengan 4 saudara kita ini nih. Nah kalau kita bicarakan ini logika ya, ini bisa dilogikakan gitu. Contohnya ketuban, karakternya itu kan air bening kan. Maka dia akan berpengaruh ke pikiran kita. Kebeningan, kejernihan pikir kita itu disebabkan saudara kita yang ketuban itu, kakak kita itu. Ludira itu amarah gitu. Darah dia sifatnya, terus kita keempatnya itu ari-ari itu yang disebutnya tali rezeki itu. Karena selama dalam rahim kita diberi makan lewat itu. Yang kelima itu Bali ya. Bali itu artinya Banten atau persembahan. Karena apa? Bali itulah kemudian yang akan dipersembahkan lagi. Ada yang dibuang ke laut, dibuang ke sungai untuk ikan, dia ditanam di tanah untuk tanah. Artinya itulah kita ini ketika lahir membawa persembahan juga. Itulah adik kita gitu. Itu dalam keyakinan sedulur papat kelima pancar. Itu saudara kita katanya gitu. Jadi makna sedulur papat kelima pancar itu ya? Itu ada 4 unsur yang lahir bersamaan bertahap dengan kita. Adik dan kakak kita. Kakak kita 2, adik kita 2.